Bayangkan sebuah jalan yang bukan hanya menghubungkan tempat, tapi juga menentukan seberapa cepat harapan bisa sampai. Namun, tak semua jalan mampu mengantarkan dengan mudah. Di ruas batas Kabupaten Bandung, Cianjur, Kebon Muncang, Cikadu, waktu pernah berjalan lebih lambat. Akses terbatas, mobilitas terhambat. Hingga hari ini, perubahan itu dimulai. Rekonstruksi jalan sepanjang 10,5 km resmi dilaksanakan dengan nilai kontrak mencapai 36 miliar 139 juta rupiah. Ini bukan sekedar pembangunan, ini adalah upaya menghidupkan kembali urat nadi konektivitas. Karena jalan bukan hanya hamparan aspal, ia adalah penghubung antar wilayah, penggerak roda ekonomi, dan jembatan bagi harapan masyarakat. Dari hasil bumi yang harus segera sampai ke pasar, hingga akses pendidikan dan layanan kesehatan yang kini semakin dekat, setiap meter yang dibangun membawa arti, mendekatkan yang jauh, mempercepat yang tertunda, menguatkan yang sebelumnya terhambat. Inilah komitmen pemerintah Provinsi Jawa Barat menghadirkan konektivitas yang lebih baik demi masa depan yang lebih pasti. Karena ketika jalan dibangun dengan baik, bukan hanya kendaraan yang melintas, tapi juga peluang, pertumbuhan. Mereka ngaji jam berapa sampai jam berapa? Dari pagi mereka datang bersih-bersih dulu, setelah bersih-bersih mereka lalu ngaji untuk yang pertama bareng sama teman-temannya. Setelah ngaji bareng sama teman-teman mereka tadarus. Tadarus satu hari satu juz dibagi menjadi 9. Yang satu kan kebetulan Kristen, dia membawa Alkitab sendiri, membaca Alkitabnya ya. Tapi yang intinya orang tuanya tidak komplain. Sama sekali tidak Pak. Bahkan merasa menyesali dan mereka mengikuti aturan. Betul. Bersedia bersih-bersih. Sangat bersyukur dengan aturan yang ada di sini. Jadi kalau saya menyampaikan hukumannya bersih-bersih deh. Sangat bersyukur sekali Pak, mereka senang sekali karena ya buat kebiasaan mereka juga. Hukumannya bersihin toilet deh, mereka nggak ada problem. Nggak ada sampaikan kepada Waktu awalnya shock mereka juga. Betul Pak, shock sekali sampai kayak terpuruk banget. Tapi sekarang alhamdulillah sudah kuat, sudah bisa menghadapi apapun yang terjadi. Ayo kita hadapi itu. Oh iya. Ya kan bagaimanapun mereka itu harus dibina. Dan tugas kita untuk mengajar dari yang tidak baik menjadi baik. Karena fungsi pendidikan itu berubah. Jadi kalau di tempat pendidikan ada sesuatu yang berbeda, ya tugas kita untuk segera membenahi. Siap, atuh. Ya, mangga Bu dilanjutkan ya. Siap nuhun. Ya. Ya, sok. Ya, sama orang Subang. Itu boleh, Pak. Oh iya. Oh, masih Aki. Oh iya, AC-nya ya. Akhirnya tugas Bapak menghitung jumlah ruangan. Yang AC-nya kurang, saya nanti kirim satu ruangan, satu AC yang 2 PK. Biar dingin. 2 PK kan? Yang sekarang rata-rata berapa PK? Ya udah kirim 2 PK. Sok sama Bapak dihitung jumlah ruangan. Di semua Jumlah ruangan berapa dengan ruang gurunya berapa? Ya. Untuk kelas 10 kemarin ada 11 ruangan. Terus Tambah ruang guru, berarti yang ruang kelas berarti ada ruang guru, ruang TU ada 2, sama ruang. jadi gini sistemnya, AC-nya yang masih bagus-bagus tinggal dipindah. Jadi nanti ada satu ruangan yang 2 AC, satu ruangan satu AC yang 2 PK. Diprioritaskan yang 2 PK gitu. 2 PK. Nah, yang satu AC yang masih bagus bisa digeser ke satu ruangan. Jadi satu ruangannya 2 AC. Siap. Gitu. Biar satu AC, 2 AC, 2 PK. Nanti yang satu ruangan yang baru 2 PK-an. Sok dihitung berapa? Nanti biar sekolahnya nyaman. Bagian sarananya, Pak. Iya, bagian sarananya. Bapak bagian TU. TU aku mah, Pak. Wah, umur seberaha ya, Nak? Enak 5 genap 2 tahun deui. Pensiun 58 barang pensiun. ya posisinya. Oh, Bosi mah 60 pensiunnya fungsional guru. Ya kan dia mah kelahiran 68. Oh, 2 tahun. kelahiran mempengaruhi. Iya. Dan guru 60,
Oh, 71 kan? Mana Bu Yosinya, suruh sini dong, duduk guru saya. Iya, Pak Mali kak guru. Ibu sini dong. Aduh. Ibu guru saya. Hebat. Tapi rumah yang di Pasir Bungun masih ada? Yang di situ siapa? Kakak. Berarti ya ibu mah langsungnya ke SMA 1. Iya. Mangga ibu sini. Mangga. Ya salam. Iya. Ibu teh ngajar dari tahun berapa? Dulu asalnya di Pasundan 95, lalu ASN-nya di SMA Pasundan? bukan di sini. Asalnya ngajar di swasta. Ya. Kemudian tahun berapa pindah ke SMA 1? Ke sini ada GB waktu itu ya Pak, 2003. Oh GB 2003. 2003 saya masih Ketua Komisi E DPRD Kabupaten Purwakarta. Oh iya. 2004 udah jadi wakil bupati. SMA 1, tapi waktu itu SMA kewenangan kabupaten ya? 2003. Masih kabupaten kan? 2003. Nah, Ibu ngajar apa? PKN. Oh, PKN. Sekarang makan pendidikan Pancasila. Cuman ya seperti itu aja ya. Tinggal meningkatkan karakter gitu ya, Pancawalya. Iya, PKN mah sebenarnya kan pendidikan perilaku hidup ya. Iya. Bukan akademik sebenarnya. Kan? Ya, pembentukannya kan setiap orang bisa terbentuk oleh lingkungannya masing-masing. Betul. Gitu. Tapi orang akan sadar kalau dia terkejut. Gitu loh, Bu. Iya betul. Ya. Nah, Ibu ngajar di sini 2003 sampai sekarang. Berarti sudah berapa puluh tahun? 3 tahun. 3 tahun. Iya. Sekarang golongan berapa? 3 saya Pak mau 3C. ke 3D sekarang. 3D. 3C mau ke 3D. Berarti nurun dong. Iya. Iya dari C ke D mah nurun. Yang bagus itu dari D ke C, dari C ke B, B ke A, kan angka yang tertinggi A. Iya, kayak golongan 1 dengan golongan 4 ya bagus golongan 1 dong. Iya. Mana-mana juga orang ingin di golongan 1 bukan yang golongan 4. Anak Ibu udah gede-gede? Gede dong. Umur Udah berapa banyak, sekarang? Banyak anaknya. Berapa, Bu? Banyak di SMA 1. Ya bukan anak yang dilahirkan Ibu. Enggak ada, Pak. Ibu nggak punya anak? Enggak. Belum Pak. Hah? Oh belum nikah? Belum. Ibu masih gadis. Hebat. Ya udah nggak akan nanya urusan pribadi. Iya. Jadi ibu tinggal sendiri Sama kakak sama kakak di di Sulu Kuning, Sulu Kuningnya mana? di dekat Yayasan Darul Aitam. Yayasan Darul Aitam. Yang Yayasan Yatim Yayasan Yatim di depannya, di depannya. Kesini tiap hari ngajar pakai apa? pakai angkot. Nggak pakai motor? Enggak. Kenapa? Uang ibu cukup perasaan dengan Khawatir. sertifikasi beli motor? Naik motor. Beli mobil juga cukup kredit? Khawatir, Pak. Oh enggak. Dan melatih merakyat juga. Waduh hebat tuh. Melatih merakyat. Iya. Tapi kan sudah jadi rakyat nggak usah dilatih lagi. Bu. Artinya menjiwai bahwa seperti apa sih? Enggak canda, Bu. Tukangnya deh. Oh, tiap hari naik angkot satu kali. Pak, Turun di sini tuh. depan Berapa angkot dari situ ke sini? 6.000. 6.000. Per hari 12.000 dong. Iya. Cukup lah. Cukup, Cukup. alhamdulillah. Orang sendiri. Semua harus dicukup-cukupkan. Iya. Tidak juga. Karena Tapi kalau pokoknya ibu mah milih naik angkot aja Naik tiap angkot. hari. Berangkat jam kalau kadang-kadang naik Grab juga suka lama, lebih udah lama. entong gue naik angkot karunya. Iya. Angkotnya kurang Kesian. penumpang. Dia juga suka mengeluh, Bu. Saya mah katanya seperti gini karena banyak yang naik Grab. Grab, Kesian. Gojek. makanya- Iya. kasihan. Justru semakin angkot menyampaikan seperti itu, saya semakin kesian juga. Makin sedih ya. Padahal kalau kasihan dia suruh jadi guru aja ya. Hayu atuh Bapak Iya, gitu ya. jadi guru juga kasihan kalau nggak dapat honor yang baik. Nah sekarang itu ibu ngajar PKN-nya di kelas 1, kelas 2, kelas 3? Atau kelas 10, kelas 11, kelas 12? 11. Kelas 11. Kelas 11 itu berarti kelas 2. Kelas 2. Seminggu berapa jam?
Kan jumlah jam kewajibannya 24 jam Pak. Kewajiban. Iya. Kalau kesukaan? Kesukaannya Iya. ya itu sesuai Karena dengan- guru itu psikologinya beda. Kadang guru itu sedih banget kalau berhenti. Jadi dia kehilangan anak-anak. ya, Sama juga bupati juga kalau berhenti sedih. kehilangan orang banyak. Enggak, tapi mas, saya mah dulu nggak sedih, biasa aja, saya mah seneng. Nah, karena guru itu psikologi nggak mau berpisah dari anak-anak tuh kuat, gitu. Dan enaknya jadi guru adalah itu, awet muda sih gak budak. Nah, selama ini ibu kan ngajar anak-anak, Iya, Pak. yang termasuk anak-anak yang 9 itu satu kelas. Satu gimana? Iya, satu kelas. Yang anak-anak ya Oh, yang kemarin oh, iya. nyandain ibu tuh satu Iya, kelas. satu kelas. Semua. Tapi nggak semua Pak, sebetulnya hanya 9 orang Iya 9 tuh satu kelas. dari kelas itu. Iya bu, enggak, maksud saya anak yang 9 tuh satu kelas. Iya. Mm-mm. Selama ini di kelasnya bagaimana anak-anak? Variatif ya Pak. Ada yang memang bagus, Mm-mm. potensi pembelajarannya ada yang biasa, Mm-mm. dan juga ada yang kurang. Mm-mm. Di antara anak itu ada yang memang sering saya bina Mm-mm. karena ada yang memang Oh. bermasalah. Oh. Dan dia itu sering saya panggil, diajak bicara, ya Bu, terima kasih Ibu selalu mengingatkan saya. Saya sering mengatakan ke kelas untuk semua, hati-hati dalam melangkah, kadang kita suka lupa diri. Saya selalu aja, dari semester 1 itu Pak. Terus ada perubahan tuh, alhamdulillah tuh. Anak-anak kelas itu tuh memang ada masya Allah Pak. Dari setiap guru juga. Tapi itu tantangan Saya- guru PPKN. Oh iya, betul Pak. Semakin anak seperti itu, semakin saya tertantang. Ini kasihan loh kalau tidak saya rapihkan. Ini tanggung jawab moral saya nih, tanggung jawab saya nih sama Allah, tanggung jawab saya nih untuk sekolah, tanggung jawab saya nih untuk orang tua dan untuk masyarakat. Saya selalu berpikir seperti itu. Yang akhirnya di semester 1 itu, alhamdulillah tuh Pak, kelas itu teh menurut saya, karena setiap guru juga seringkali memberikan laporan. Saya suka bertanya sengaja, apakah di guru lain anak ini seperti ini? Iya Bu Atun, aduh eta kelas eta teh gitu gini, masya Allah lah ya. Oh iya, memang berarti harus ada ekstra. Saya sering tuh. Dan saya setiap mengajar di kelas manapun memberikan materi yang Pancawaluya itu terus menerus 15 menit sebelum pembelajaran itu saya selalu arahkan, selalu itu dulu latihannya. Karena bagi saya Pak, mengajar itu ada 3 kecerdasan, ada kecerdasan intelektual, spiritual, dan emosional. Oh, iya. Saya dahulukan kecerdasan spiritual, keimanan mereka, Iya. akhlak mereka, yang kemudian emosional mereka. Saya sampaikan itu. Yang kemudian, karena kalau intelektual itu ya kemampuan mereka yang seperti itu, akademis itu. Tapi kalau itu memang butuh tantangan diri saya untuk merapihkan. Kalau itunya sudah rapi, insya Allah guru mah nggak akan salah memberikan nilai dari intelektualnya. Tapi yang kalau kita tidak melatih pembinaan kepada anak yang kecerdasan spiritual dan emosional, itu bahaya banget kalau menurut saya. Saya binakan itu. Sampai akhirnya anak itu alhamdulillah Pak pada hormat dengan saya. Ya, artinya dari perubahan-perubahan. Lalu saya kaget juga di semester 2 di saat saya sedang menyampaikan pembelajaran keberagaman, masalah apa praktek keberagaman. Hah? Saya sendiri juga nggak tahu itu di belakang saya. Kan di fotonya itu di belakang. Oh, jadi ibu sendiri tidak menyadari? Tidak tahu Pak, ya Allah. Karena ada yang video. Iya. Yang videonya siapa? Nggak tahu juga. Saya dapat info dari alumni, ribuan alumni WA. Berarti yang videonya siswa juga kan? Siswa. Setelah itu infonya, bahkan siswanya itu sendiri menginfokan ke saya, Ibu minta maaf saya yang melakukan ini. Oh. Kata saya, ya Allah, itu di luar dugaan. Kata saya teh, saya kaget, Gusti. Saya langsung aja Pak mendoakan. Karena ini salah melangkah anak teh kunaon kieu. Cek urang Sunda mah ngajebian. Tapi ngajebian itu kalau nggak ada video, Iya. itu anak-anak juga sama ibu bapaknya suka ngajebian tuh kalau belakang. Kalau nggak ada video, kan anak-anak apalagi yang masih kecil kan sama Iya. ibu bapaknya kadang-kadang di belakangnya kan suka ngajebian kalau disuruh, kemudian ya nihiang lah. Tapi nggak ngajebian, nihiang mah sama kamu kan kalau disuruh ke warung.
Tapi kan ini mah udah gede. Iya. Jadi ibu tidak menyadari dan tidak tahu Tidak. kalau ada anak yang ngejebian, Iya. ngeledek. Iya, ada saya malam Jumat tuh saya terima video itu, Pak. Karena praktek keberagamannya di kelas itu adalah hari Kamis. Tiba-tiba setelah maghrib saya menerima video itu dari alumni. Bu, kami sakit hati, Bu, ibu diperlakukan. Pak panjang. Ya Allah, saya Saya kaget. tahu dari media sosial di Iya. jalan, makanya langsung saya komen udah kasih hukuman aja. Kalau enggak saya cepet-cepet ngomong nanti kemana-mana. Ya, saya kaget Pak melihat itu mana. Setelah selesai juga dia tuh cium tangan, Bu terima kasih. Terus dia tuh gini. Jadi di ada- depan ibu mah mereka teh baik. Iya, ada alatnya lagi, ada alat yang dia peragakan. Ibu pegang ini atuh Bu. Iya, Budak. dasar anak-anak makil geringan gitu. Cuman mungkin di saat itu ada satu proses anak melakukan kesalahan. Mungkin dia mah ya hilang kendali. Sebetulnya biasa, tapi mungkin di saat itu di saat ada praktek keberagaman waktu itu, jadi anak itu Pak sudah dibuat aturan main oleh saya. Hati-hati ini aturan main dipelajari dengan baik karena per kelompok ada 8 dan ada 9 orang. Kalau tidak jelas, tidak mengerti, tanyakan ibu. Nanti jangan menghabiskan waktu karena sudah dihitung bahwa 4 kelompok harus selesai di jam pelajaran ibu. Dan nanti jangan mengganggu kelas lain, ibu harus masuk, ini belum selesai. Saya sudah arah tanpa berkali-kali di WA langsung. Tiba-tiba di saat itu anak ada yang melanggar aturan itu. Saya arahkan, dasar budak dalam hati saya. Jadi kata saya belajar menghargai aturan. Kata saya belajar menghargai hak atau waktu orang lain. Jadi dia mengganti nama-nama dia kelompok diganti oleh dia Pak. Sementara saya sudah menerima itu. Dan itu menghabiskan waktu Pak. Karena komunikasi dia saya harus menjawab. Saya sampaikan. Ibu masih menghargai hak Anda, tapi mohon maaf ini kesian yang lain tampilnya di belakang aja terakhir. Ada 4 kelompok. Ya oke lah, ibu. Jadi sambil saya merapikan lagi Pak data tersebut, anak-anak yang memberikan laporan, saya sambil menilai anak-anak yang tampil. Saya sudah sampaikan, nah ini teh karena Anda kurang peduli, ini teh karena ya Bu kita teh salah Bu itu kata dia juga begitu. Iya. Cuman dia karena mungkin di tampilnya di terakhir, padahal mah saya juga setelah tampil itu udah dipuji Pak, semuanya bagus dan memang saya nggak berbohong. Sama ibu udah dipuji, mereka udah hebat-hebat ya. Oh hebat luar biasa Anda walaupun tampilnya terakhir, kata saya tuh. Artinya dia mungkin pengennya waktu tampil hari tarvina Pak. Di saat yang kedua itu. Tapi kan saya wajib hak dia untuk tampil. Bagaimanapun hak dia. Walaupun dia melakukan kesalahan juga, kata saya teh pahamnya, ya. Intinya anak itu berarti kesel kayak gitu. Kesel. Tapi dia tuh gini, maaf ya Bu ya, maaf ya kita teh. Iya kan kalau gini teh itu menghabiskan waktu untuk orang lain. Sampai itu juga Pak, waktu saya di kelas itu. Kalau Nihyang mah itu Nihyang begitu kalau sama saya. Kayak gitu Itu juga iya, itu juga sampai saya disusul-susul Pak oleh kelas yang berikutnya. Bu hayu atuh Bu masuk ke kelas saya. Ini sebentar ya. Itu teh Pak dipoto dulu. Karena mau dipoto dengan saya. Dipoto dulu. Itu teh saya tuh sudah ada 5 menit kepake jamnya ya kelas berikutnya. Sebentar ya ini kesian atuh pengen dipoto sama ibu. Kata saya tuh ya, saya menghargai dia minta saya dipoto, saya difoto. Setelah itu saya tidak tahu Pak. Saya keluar setelah dipoto, saya keluar. Tadi yang disebut ngelawan pupunduk teh Bu. Iya tapi kasihan Pak. Ya sudah. Nah, kemudian kan ini persoalan sekolah yang kayak SMA 1 kan dianggap sekolah unggulan dulu ya. Kan ini problem pendidikan kita hari ini. Dulu kita mendapatkan sumber daya pendidikan yang sangat memadai. Ya kan? Guru yang punya kualifikasi. Dulu orang-orang pinter di SMA rata-rata sekolah ke IKIP. Ya. Dulu teman-teman saya yang pinter-pinter Banget. itu semuanya jadi guru sekarang. Yang pinter-pinter di kelas pada jadi guru. Saya lumayan tuh yang agak bodoh dikit jadi gubernur lah. Alhamdulillah. Ternyata ya. Ini guru. Nah dulu punya sumber daya yang memadai. Yang kedua, kemudian mereka mengikuti proses pendidikan yang terekrut dengan baik. Nah
ini kan dulu nih, sehingga kan ke SMA 1 punya sumber daya. Nah sekarang itu kan banyak rekrutmen guru itu kan kepala sekolah ada dulurnya masukin, TU ada dulurnya daripada nganggur masukin, ya kan, bener nggak? Nah sehingga kan ya tidak berarti saya menganggap tidak punya kualifikasi ya. Mereka harus terus ditingkatkan dengan dua hal, intelektualitas, emosionalitas, sama tiga hal, spiritualitas, pancawaloya itu. Nah sekarang itu mungkin ke depan kita akan kehilangan guru yang seperti ibu. Bapak amat. Bener, punya intelektual, punya emosional, punya spiritual, sabar bu. Ciri kesabaran itu dari kolot maka anak kandungan lahir Aisyah, lulus jujur lihat tali. Eta ibu memaafkan kenapa? Hukumnya kudu nama. Oh jangan. Kenapa? Itu kasihan, generasi masih panjang waktunya dia untuk merubah berbuat baik. Yang salah nggak selamanya salah pak, yang nakal nggak selamanya. Selama masih bisa dirubah. Yang teledor itu nggak selamanya, insya Allah. Apalagi didukung oleh maaf dan doa saya, insya Allah selaku yang oleh mereka diperlakukan seperti itu, mudah-mudahan doa saya dikabul oleh Allah. Kecuali kriminal kekerasan. Jadi kalau hukuman saya, kata saya hukumannya 3 bulan bersih-bersih lantai aja sama toilet, kata ibu gimana? Kalau memang itu memungkinkan menjadi anak lebih baik, kenapa tidak? Bahkan di Jepang bukan hukuman, kebiasaan murid. Gak apa-apa, bagus. Tapi kasih sayang kita tetap adalah perlakukan dia sebagaimana layaknya manusia. Menghukum itu bukan membenci. Bukan. Menghukum itu menyayangi. Betul pak, setuju. Saya masih suka gebuk pantat nih. Karena saya menyayangi dia. Iya, sayang itu bukan benci. Itu segini. Bangor gitu. Walaupun ya nggak pernah bangor. Iya. Ya, jadi itu ya Bu sayang ya. itu bukan benci ya Pak. Iya. Saya benar Ibu memaafkan nih. Sangat memaafkan. Benar nih Bu. Saksinya Allah bahwa saya sangat memaafkan. Sangat memaafkan. Supaya menjadi anak-anak yang berakhlak. Dan mereka sudah menjalani memahami kesalahan. Bukan hukuman ya, mengalami proses pembinaan. Dan nanti mereka akan mengikuti program balak militer bersama para ketua OSIS di Jawa Barat. Ya kan bukan yang nakal, tapi yang mengarahkan pada prestasi. Terakhir, saya kan kebetulan mau ke Depok. Ibu punya tabungan nggak di BJB? Ya, ada. Ada ya? Iya. Ini mah nggak apa-apa. Saya nambahin tabungan ibu 25 juta di hari ini. Nanti aja di BJB langsung di story. Ya, terima kasih banyak Pak. Tapi saya niatkan niat baik Bapak menjadi ganda. 25 juta akan saya sumbangkan kepada yayasan yatim yang saya bina. Karena saya punya yayasan yatim yang di depan saya. Ya kalau gitu serahin tunainya aja. Saya boleh. Tadinya mau saya simpan di rekening ke ibu. Enggak sama ibu aja kasihin. Ini mah saya ngasih ke ibu, oleh ibu disumbangkan ke yayasan yatim. Tapi keutamaannya Bapak adalah mendapatkan insya Allah 2 kali kebaikan. Bapak niat baik kepada saya, karena Bapak berbuat baik saya sumbangkan. Ini saya nitip 25 juta. Ya Allah, alhamdulillah, subhanallah. Nah, ternyata saya bertemu orang baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ibu dapat hikmah. Doakan saya Pak. Mudah-mudahan mendapat ridho Allah dan menjadi hamba Allah yang mulia. Karena itu yang saya banggakan dalam hidup saya. Nah, berkah ibu hari ini juga bukan hanya ibu, seluruh anak di sini menikmati. Karena kemudian seluruh ruangannya pakai AC. Thank you.